Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 70. Aku akan membuatmu membayarnya. Keluarga Louis tinggal di selatan kota Jakarta. Meskipun keluarga Louis bukanlah keluarga terhormat di kota Jakarta, tetapi kepala keluarga itu, Jonathan Louis, merupakan orang yang cukup berpengaruh. Dalam grup Harja, kekuatannya berada di urutan kedua setelah pimpinan Prabu Kartawiraja. Ini juga memungkinkan pengaruh Jonathan Louis mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Jumlah orang yang mencoba untuk menjilatnya pun sangat banyak bagaikan sekumpulan ikan mas yang berenang di sungai. Hari ini adalah ulang tahun ke-50 Jonathan Louis, dan keluarga Louis menyelenggarakan perjamuan besar, menjamu para tamu dengan status luar biasa. Sebagian para tamu berasal dari tingkat kekuatan atas kota Jakarta. Di antara orang-orang seperti itu, terlihat seorang pemuda pincang yang cukup mencolok. Jika Louis ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pemuda itu adalah Listio Priyanto, teman sekelas Liana. Kepala pelayan Zuan, tolong bantu aku untuk menyampaikan kepada Paman Louis bahwa aku membawa lukisan yang sangat dia impikan. Tolong katakan padanya bahwa aku harus bertemu dengannya. Dengan putus asa Listio Priyanto memohon kepada kepala pelayan keluarga Louis. Paman, benar. Jonathan Louis adalah Paman Listio, suami dari Bibi Listio. Saat itu, alasan mengapa Listio menikmati banyak kesuksesan di grup Harja tentu saja berkat Jonathan Louis. Namun sayangnya, sejak insiden di klub era keemasan, Listio tidak hanya dikeluarkan dari grup Harja oleh Tuan Muda Bagas Kartawiraja, bahkan ia juga sangat menghindarinya seperti wabah. Pada akhirnya dia ditinggalkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Namun, hari ini adalah kesempatan terbaik yang dia dapatkan. Selama dia bisa bertemu Jonathan Louis, dia akan memiliki kesempatan untuk bergabung kembali dengan grup Harja berdasarkan hubungan persaudaraannya. Melihat bagaimana Listio memohon padanya, kepala pelayan itu mau tak mau menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan terburu-buru, Listio. Tuan Louis sudah mengatakan bahwa dia akan menemuimu ketika dia tidak sibuk. Setelah itu, kepala pelayan Zuan mau tak mau bertanya karena penasaran. Selain itu, lukisan macam apa yang kamu bawa? Mengapa kamu begitu percaya diri bahwa Louis pasti akan menyukainya? Kepala pelayan Zuan bahkan tahu lebih baik daripada siapapun tentang betapa pemilihnya Louis Jonathan, majikannya itu, tentang kaligrafi dan lukisan. Hampir tidak ada seniman hebat di negara ini yang memenuhi standarnya. Namun, Listio hanya tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Sejujurnya, kepala pelayan Zuan, kali ini aku mencuri. Aku meminta temanku untuk membawa kembali mahakarya yang berharga karya Blood dari luar negeri. Apa? Mahakarya dari Blood? Kepala pelayan Zuan terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Tentu saja, dia juga tahu tentang Blood itu. Blood adalah pelukis ulung terbesar di dunia. Dan harga setiap karya luar biasanya selalu dimulai dari puluhan juta selama pelelangan. Tak jarang, harga karyanya bisa mencapai ratusan juta. Pada dasarnya setiap penggila kaligrafi dan seni lukis, mereka semua akan merasa bangga bisa mendapatkan sebuah mahakarya dari Master Blood. Hal itu juga berlaku untuk Jonathan Louis. Kepala pelayan Zuan tahu bahwa hal yang selalu ada di pikiran seorang Louis Jonathan, siang dan malam adalah dapat memiliki sebuah karya dari Master Blood. Listio, kamu tidak bercanda, kan? Ekspresi wajah kepala pelayan Zhang langsung berubah tegas ketika dia berkata, kamu pasti tahu bahwa jika kamu berbohong kepada pamanmu, Tuan Louis, maka dia tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Kepala pelayan Zuan menatap langsung ke mata Listio, mencoba untuk melihat apakah Listio mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Listio tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut tetapi malah tersenyum dan memanggil seorang pria tua yang berdiri tepat di sampingnya. Melihat pria tua itu, kepala pelayan Zuan juga langsung menjadi bersemangat. Itu karena dia mengenali bahwa pria tua ini adalah kurator Museum Seni Kota Jakarta, Zafran King. Kurator Zafran, mengapa Anda tidak memberitahu kepala pelayan Zuan lebih banyak tentang hal itu? Listio berkata sambil tersenyum. Mendengar itu,
Kurator Zafran King tidak mengeluh dan malah mengeluarkan lukisan di tangannya dan menjelaskan sebelum berkata, "Kepala pelayan Zhang, apa yang dikatakan Tuan Listio itu adalah benar adanya. Berdasarkan penilaian saya, tekstur, warna, serta gaya dan garis lukisan semuanya menunjukkan bahwa itu adalah karya dari Master Blood. Anda tidak perlu khawatir." View. Setelah mendengar penilaian dari Kurator Zafran King, kepala pelayan itu menghela napas lega, sebelum berkata dengan antusias, "Bagus. Itu luar biasa. Silakan duduk sebentar. Listio." Kurator Zafran King. "Saya akan memanggil Tuan Louis sekarang. Dia pasti akan sangat senang mendengar hal ini. Bagaimanapun juga, ini adalah hadiah ulang tahun ke-50 yang paling berharga untuknya." Kemudian, kepala pelayan itu dengan cepat bergegas pergi seperti angin untuk memanggil Louis Jonathan. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Listio semakin sumringah. Seolah-olah dia sudah bisa melihat bahwa dirinya mendapatkan bantuan Louis Jonathan dan kembali ke grup Harja. "Hah, tunggu saja. Lintang, ketika aku, Listio Priyanto, kembali, aku pasti akan menginjak-injakmu." Listio Priyanto berpikir dengan jahat. Senyum di wajahnya berangsur-angsur dinodai oleh kebencian. Dan ketika itu, penjaga pintu mengumumkan, Siswanto Barma dan Lintang Fed dari grup Barma telah datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Louis. Apa? Pernyataan itu membuat ekspresi di wajah Listio menjadi berubah total. Bicara tentang iblis, dia tidak menduga bahwa Lintang akan benar-benar muncul. Tepat ketika kebenciannya terhadap orang itu telah mencapai puncak, orang itu benar-benar muncul di hadapannya. Ketika Listio akan segera berbalik untuk melihat, dia melihat seorang pria tua dan muda datang melalui pintu. Mereka adalah Siswanto Barma dan Lintang Fed. Setelah bergabung dengan grup Henry beberapa waktu lalu, reputasi grup Barma langsung melonjak dengan pesat. Akibatnya banyak dari anggota kelas atas ini beranjak untuk menyambut Siswanto Barma setelah dia memasuki tempat tersebut. Adapun Lintang Fed, sama sekali tidak ada yang peduli dan meliriknya. Lagi pula, untuk semua pandangan besar ini, Lintang Fed hanyalah menantu kecil yang menikah dengan keluarga istrinya. Dia bahkan tidak layak untuk mendapatkan pandangan dari mereka. Siswanto Barma membalas semua salam dengan senyuman. Namun, ketika mereka hendak mencari tempat untuk duduk, tiba-tiba mereka melihat seorang pemuda berjalan dengan terlatih-tatih ke arah mereka. Lintang Fed. Saat pemuda itu di dekat mereka, matanya yang terpaku pada Lintang Fed dengan tatapan yang begitu marah. "Hah?" Lintang Fed mengerutkan alisnya. Dia juga agak terkejut melihat Listio Priyanto berada di sini. Tetapi sudut mulutnya segera melengkung menjadi seringai saat dia mengejek sambil melirik kaki Listio. "Hei, bukankah ini ketua kelas? Sepertinya pemulihanmu cukup cepat karena kamu sudah bisa berjalan dengan kaki yang patah itu." Duar. Saat kata-kata itu keluar dari bibir Lintang Fed, Listio seperti kucing yang diinjak ekornya. Semua kepahitan di hatinya menyembur keluar. "Tidak perlu sombong, Lintang Fed. Ini adalah keluarga Louis. Saat ini kamu ada di rumah pamanku. Kamu hanyalah seorang pria rendahan yang menikah dengan keluarga istrinya. Apa yang harus kamu sombongkan?" Listio memelototi Lintang dengan tatapan tajam. Listio agak tercengang ketika melihat sebuah lukisan di tangan Lintang. Tetapi dia langsung mengerti untuk apa Siswanto Barma dan Lintang Fed datang. Dan seringai lebar terlihat di wajahnya. "Oh, aku rasa kamu datang untuk memohon kepada pamanku bukan? Lintang. Grup Barmamu sedang mengembangkan obat yang pasti akan membutuhkan jaringan dari pamanku untuk melakukan penjualan itu ketika saatnya tiba." Pada titik ini, Listio tampaknya telah menemukan celah untuk membalas dendam dan ekspresi di wajahnya langsung menjadi semakin ganas ketika dia melanjutkan. "Akan aku beritahu. Bermimpilah kamu. Karena aku berada di sini, pamanku tidak akan pernah membantu grup Barma untuk menjual obat itu bahkan sebotol pun." Hahaha. Listio tertawa puas. Dia telah memutuskan bahwa hari ini, dia akan membuat Lintang Fed membayar semuanya. Apapun yang terjadi. Ingin membujuk pamannya. Louis Jonathan. "Bermimpilah. Begitukah?" Lintang agak menyipitkan matanya. Tidak ada jejak kemarahan yang terpancar di wajahnya. Justru sebaliknya, senyumnya dipenuhi dengan ejekan dan cemoohan.
Dan bukan hanya itu. Senyum Listio semakin jahat dan ganas saat dia menatap kaki Lintang dan berkata dengan peringatan keras. Dan juga, ini adalah rumah keluarga Louis. Tunggu saja. Aku akan memastikan bahwa kamu akan berjalan pincang nanti meskipun kamu datang dengan berdiri tegak. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi lumpuh. Apa? Kata-katanya membuat wajah Siswanto Barma menjadi pucat seketika. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh Lintang setibanya mereka di tempat keluarga Louis ketika mereka bahkan belum bertemu Louis Jonathan. Dan melihat cara Listio Prianto itu, dia tampaknya memiliki dendam mendalam terhadap Lintang yang tidak dapat dimaafkan. Ini, Siswanto Barma langsung merasa sedikit menyesal. Seharusnya dia tidak membawa serta Lintang ke sini. Kemudian, tap, 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 diikuti dengan suara langkah kaki. Kerumunan orang banyak itu disambut dengan pemandangan datangnya Jonathan Louis yang baru saja keluar dari aula utama dengan sekelompok tembakan besar di belakangnya. Meskipun Jonathan Louis sudah berusia 50 tahun, dia masih terlihat baik dan memiliki penampilan yang bermartabat. Saat pria itu berjalan, banyak anggota masyarakat kelas atas kota Jakarta datang untuk menyambutnya. Namun, pria itu bahkan sama sekali tidak melirik mereka. Jonathan Louis berlari ke arah Listio dan bertanya dengan penuh semangat. Listio, apakah benar apa yang dikatakan oleh kepala pelayan Zuan? Apakah kamu benar-benar mendapatkan lukisan Master Blood?